Oleh karena itu ketika bumi dipenuhi oleh sesuatu yang bukan tauhid, disebut zaman jahiliyah. Disebut zaman jahiliyah. Kenapa? Karena tauhid hilang dari permukaan bumi. Ada lebih daripada 500 tahun jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama Nabi Isa dirubah-rubah manusia. Dan alam diselimuti oleh sesuatu yang bukan tauhid. Maka disebut zaman jahiliyah. Dan tidak boleh zaman apapun setelah itu disebut zaman jahiliyah. Kenapa? Karena tauhid ada di tengah-tengah mereka. Walau jumlahnya sedikit, lebih minim daripada jumlah orang-orang yang tidak bertauhid, namun tauhid masih tegak, masih berdiri. Dan orang-orang yang mendakwahkannya masih ada. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid masih ada. Walaupun jumlahnya tak sepadan dengan jumlah penduduk bumi. Oleh karena itu tidak ada zaman jahiliyah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai detik-detik di mana bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan alangkah dustanya orang yang mengatakan kiamat akan datang di hari Jumat kemarin. Namun itu mendapat sorotan dari banyak kalangan karena mendatangkan berita yang heboh walau di atas kedustaan. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan hadis Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardaahu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka tauhid, la ilaha illallah, pembuka pintu amalan, pondasi seluruh bangunan ketaatan. Itu dulu sampai mereka mengakui la ilaha illallah, sampai mereka benar-benar menerima la ilaha illallah. Sampaikan itu dulu kepada mereka. Fahamkan mereka bahwa apa yang mereka ibadati selain Allah batil. Nabi-nabi yang mereka agungkan selain Allah dalam kuburannya mereka muliakan, bahkan tempat mereka mengajukan permohonan dan permintaan dan harapan batil. Semua itu harus ditinggalkan. Sampaikan kepada mereka bahwa Nabi Isa, Nabi Musa utusan Allah, bukan tempat meminta, bukan tempat menggantungkan harapan, bukan tempat untuk di mana kita memohon agar dia menjaga kita, memberikan kepada kita keamanan, memberikan kepada kita benteng pertahanan dari hal-hal yang akan memberikan mudarat kepada kita. La, mereka adalah hamba-hamba Allah di bawah aturan Allah. Dan mereka adalah orang-orang saleh yang mulia di sisi Allah. Namun mereka tidak boleh menjadi seorang ilah. Mereka tidak boleh menjadi Rabb. Dan mereka tidak boleh dirobkan, diilahkan. Karena ilah hanya satu, yaitu Allah. Karena Rabb hanya satu, yaitu Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Lihat bagaimana Nabi SAW mendelegasikan Muadz sebagai juru dakwah tauhid. Juru dakwah tauhid, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Rasul untuk itu, dan memerintahkan seluruh para nabi dan para rasul untuk itu. Lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar mendidik umat kepada tauhid di kota Mekah, sehingga tidak turun syariat kecuali sholat, dan itu pun di tahun ke-9 Hijriah, setelah fase dakwah yang cukup panjang untuk seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muadz tahu betul itu. Walaupun Muadz penduduk Madinah, ya, setelah Nabi berhijrah, dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ilmunya tentang syariat Allah tabaraka wa taala luar biasa, sehingga dipercaya oleh Nabi SAW untuk membawa panji tauhid dan mengibarkan bendera tauhid di daerah Yaman, dan membutuhkan seorang yang ahli berdiskusi,
karena akan mendatangi seorang yang ahli untuk berjidal, kaum yang ahli untuk berjidal, yaitu ahlu kitab, Yahud. Karena dakwah membutuhkan logika. Dakwah membutuhkan orang yang mahir menyampaikan untuk menghancurkan sesuatu yang ada di dalam akidah. Dan menghancurkan akidah tidak gampang. Lebih mudah menghancurkan Burjul Khalifah di Dubai daripada menghancurkan akidah seorang insan yang sudah tertanam, yang sudah terpatri di hatinya, yang sudah didiktekan dari ketika dia kecil di hatinya oleh orang tuanya. Tak mudah menghancurkan akidah itu. Justru itu adalah bangunan yang kokoh, pondasi yang kuat, yang terpatri di dalam hati karena sudah didiktekan dari kecil. Sampai pun orang merasakan bahwa apa yang didiktekan oleh orang tuanya salah, tetap saja hatinya sulit untuk menerima. Dakwah yang menyalahkan apa yang telah dia terima dari kecil dari orang tuanya. Oleh karena itu banyak sekali seruan dakwah para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaumnya mengatakan, cukup apa yang kami dapatkan dari orang tua kami saja. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Cukup bagi kami mengikuti apa yang selama ini telah kami dapatkan dari orang tua kami. Telah kami temukan orang tua kami mengamalkannya, udah cukup itu saja. Habis kemampuan mereka untuk membantah kebenaran, membantah tauhid. Habis argumentasi mereka untuk membenarkan apa yang mereka yakini kebenarannya. Semua dibantah habis oleh dakwah yang hak. Akhirnya habis akal selain mengatakan, cukuplah, udahlah, kami cukup dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kami dulu saja. Kami cukup dengan apa yang didiktekan oleh orang tua kami saja. Itu perkataan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Itu perkataan kaum Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Itu perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihi salam. Itu perkataan umat-umat Nabi yang ingkar kepada dakwah para Nabi, kepada para Nabi. Di saat logika berpikir mereka terbantahkan oleh tauhid dan mereka tidak bisa menegakkannya secara logika, secara diskusi yang benar, akhirnya mereka mengatakan, cukuplah orang tua kami saja. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, menunjukkan bahwa Mu'adz dipilih oleh Nabi SAW karena punya kelebihan yang spesial untuk berdakwah. Dakwah itu tidak hanya serampangan menyampaikan, asal sampaikan, tanpa memilih kalimat, tanpa memilih cara yang paling tepat. La ya akhi. Tidak seperti itu saudaraku. Berdakwah membutuhkan kemampuan untuk menyampaikan dengan sesuatu yang gampang membuat orang menerima. Dan itu pun setelah orang menerima belum tentu dia menerima. Setelah argumentasi orang patah belum tentu dia mau menerima. Dan Mu'adz bin Jabal didelegasikan untuk tugas yang berat itu. Tugas untuk menghancurkan akidah ahlu kitab. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dan ini riwayatnya Imam Bukhari. Yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, hendaklah mereka bertauhid kepada Allah. Hendaklah mereka bertauhid kepada Allah. Lihat, bertauhid dulu baru salat. Bertauhid dulu baru zakat. Bertauhid dulu baru yang lainnya. Lihat bagaimana pentingnya menyeru manusia kepada tauhid. Lihat bagaimana pentingnya menyeru manusia kepada la ilaha illallah dan maknanya dan pengakuan terhadapnya. Fa inhum ata'uka lidzalik. Sekiranya mereka menerima itu darimu, mereka mentaatimu dalam urusan itu,
Mereka mau menerima la ilaha illallah yang kau serukan. Mereka menerima maknanya, menerima konsekuensinya, mengamalkannya, dan mencampakkan dari diri mereka, kehidupan mereka, hati mereka, apapun peribadatan kepada selain Allah ketika mereka mengakui la ilaha illallah itu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau sekiranya mereka menerima itu darimu, taat kepadamu, patuh kepadamu, mengikutimu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahu mereka bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka salat 5 kali salat setiap hari dan setiap malam. Satu hari dan satu malam ada 5 salat. Dan ini sekaligus bantahan terhadap mereka yang mengatakan hanya 3 salat. Hanya salat subuh, salat asar, dan salat maghrib.